membawa pangeran di ke dalam kelas dan kembali ke pengadilan. Suasana di Istana Emas sangat canggung hari itu. Kaisar acak-acakan mengejar ayah karakter saya untuk memberi makan anggur. Orang tua yang datang untuk memakan buah anggur. Ini adalah kelemahanku dan tidak bisa menjaga diriku sendiri. Lihat aku penuh darah. Dia berseru di tempat. Kepelukan kaisar di pagi hari. Manchu Wenwu menatap kepala berdarah di tanganku. Lihat kursi naga. Yang mulia yang terpesona oleh ayahku. Tidak ada yang berani bernafas. Aku menghancurkan kepala ke tanah tanpa ekspresi. Ledakan keras. Menakuti ayahku lagi. Lengan kaisar bergetar putus asa. Tidak berani menatapku. Yang mulia Chen tidak mempermalukan. Ini akan diserahkan di Istana Emas. Dengan ayahku yang tidak berguna. Pulang untuk istirahat. Cinta kamu jangan terburu-buru. Selama ayahmu mau tinggal di istana dengan ketenangan pikiran. Saya akan segera. Bagi Anda untuk merekrut raja unik dari lawan jenis untuk saya. Ayahku mengedipkan mata liar padaku dalam pelukannya. Mata yang sangat jangkrik dengan jelas mengumumkan. Keluarga kami akan dipromosikan dan kaya lagi kali ini. Aku diam-diam melonggarkan gagang pedang yang ingin memberontak. Oke selama dia bahagia. Perahu besar ini. Aku memukulinya sebagai mahar. Ayah saya adalah bencana terbaik pertama di dinasti Youo. Dia menyentak jari anggreknya. Arahkan ke celah mematikan di baju besiku. Air mata akan jatuh. Kenapa zirah besi Korea Utara ini retak? Yang mulia, apakah Anda tidak peduli bahwa Putri Chen dianiaya? Turun. Pilih mayat pangeran di tembok kota. 3 hari 3 malam di bawah sinar matahari. Beri kami Arlin. Itu menjengkelkan untuk didengar. Aku memenggal kepala pangeran. Mayatnya masih di selokan lumpur 3000 mil jauhnya. Dinding kentut. Istana tetua 3 dinasti akhirnya tidak tahan lagi. Orang tua ini paling menginginkan aturan pengadilan. Dia melompat keluar dengan wajah hitam panjang. Yang mulia. Pei Ruoshan sebagai seorang pria. Pesona sedang kacau, platform kekaisaran sangat besar. Saya mohon yang mulia untuk mengusir nama keluarga Ning ini dari istana. Saya terbakar. Peras pegangannya. Bahkan jika ayahku adalah seorang penulis drama yang mengejutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dimarahi kucing atau anjing. Siapa tahu aku belum menarik ayahku secara langsung untuk mencuri perhatian. Dia sangat lembut dan licin di kakinya. Air mata itu menggantung lebih standar dari mutiara. Lord Wang mengajarkan pelajaran yang tepat. Orang rumput tidak tahu malu. Menodai mata yang mulia. Ini dia. Jangan biarkan yang mulia terjebak di tengah. Sebuah link. Cepat dan gendong ayahmu pulang. Jangan mengotori mata bangsawan Tuan Wang di sini. Sungguh menakjubkan ketika Anda mendengarnya. Langsung marah di tempat. Menangkap sepiring anggur. Pukul pintu istana langsung. Piring giok itu hancur dalam sekejap. Kegelapan yang tak terkendali. King lahir dan mati untuk Youo Agung. Ayahnya adalah kerabat saya. Wang Fu, beraninya kau memotong mulutmu lagi. Saya meminta Anda untuk menanam kentang berjamur. Jenggot Wang tua berantakan. Menunjuk ayahku dan menggigil untuk waktu yang lama. Dia memalingkan matanya dan mulutnya berbusa. Aku pingsan di tempat. Ayah yang sekara sedetik yang lalu berhenti menangis. Menyelinapkan tangan gunting ke arahku. Saya sering menghela nafas bahwa pengadilan ini sudah berakhir. Saya pikir saya bisa kembali ke rumah jenderal selama 2 hari. Akibatnya, hadiah dari raja yang pingsan. Tidak ada uang untuk mencuci dan pindah ke rumah saya. Rumah itu penuh dengan harta karun. Ayahku setengah berbaring di tempat tidur empuk harimau putih. Biarkan orang mengupas leci. Pilih-pilih tentang tumpukan harta yang tak ternilai ini. Saya pikir mutiara itu terlalu kecil. Saya pikir batu akik mendung. Kamu binatang kecil yang buta. Cepat dan panggil ayah. Cepat dan panggil ayah dengan keras. Apa kau dengar? Ah. 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 Hahaha. Ayah, kekuatanmu sangat jahat. Aku tidak takut membunuh seluruh keluarga kita. Klan kerajaan di belakang Wang Fu. Jelas bukan vegetarian. Ayahku mengunyah leci dan tidak peduli. Tapi pada saat itu, aku jelas menangkap bagian bawah matanya. Cahaya tajam melintas. Selama aku tidak memberontak pada yang mulia. Itu benar gadis. Ayah menunjukkan beberapa saudara Sakya. Pergi kencan buta besok, oke? Aku baru saja kembali dari menjilati darah dari medan perang. Awal 20-an. Saya tidak ingin mencium omong kosong sama sekali. Belum selesai. Kepala pelayan membanting pintu dengan rambut kumalnya. Permaisuri Zhenggong telah membawa pasukan untuk membereskan strategi militer. Permaisuri Zhenggong mencari masalah. Ubah aku menjadi gaun putih berkabung itu. Bubuk lemak sampai mati. Keluarlah terlihat seperti sedang sekarat. Hahaha. Saya tercengang. Seluruh orang retak. Apakah ini legenda? Kalahkan dengan sihir pamungkas yang tak tahu malu. Sihir tingkat tinggi. Gerbang Menshan sang jenderal hancur. Permaisuri wanita Danau Jiang Menshao membawa cambuk darah berduri. Dengan puluhan petugas lapis baja. Yang ganas bergegas ke halaman. Bajingan tanpa wajah. Semangat rubahan. Jika Anda memilikinya, Anda akan segera membayar kamar ke istana ini. Mati. Aku mengambil setengah langkah dan berdiri di depan pintu aula. Pimpin pasukan untuk masuk ke Menshah Jenderal. Wanita tua ini terlalu sombong. Untuk menemanimu dan bahkan berani membantumu dengan omong kosong yang dilakukan ayahmu. Jangan serahkan momok ini hari ini. Ben Gong membunuhmu bersama. Tepat ketika saya akan menebas orang.
Ayahku keluar. Dia memakai kesopanan tipis yang sama seperti pakaian berkabung. Gemetar di kusen pintu. Jika ratu menginginkan kehidupan orang-orang rumput, ambil saja. Mengapa repot-repot membawa pasukan untuk mempermalukan Aling? Anak yang tidak bersalah ini. Beraninya dia memukul cambuk berdarah itu. Aku berkeringat dingin. Aku meraih lengannya seperti kilat dan menariknya kembali. Ratu Xiao jelas belum pernah melihat bajingan berkulit rusak seperti itu. Metode pengci petrokimia di tempat. Tepat pada waktunya. Kaisar bergegas melewati gerbang seperti orang gila. Gunung lemahku. Siapa yang membuatmu sangat marah? Lindungi di sini dengan jarum. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pada Anda? Yang mulia, jangan salahkan ratu. Mereka semua adalah orang rumput yang murah dan tidak pandai rumput. Orang-orang pergi bersama angin. Jangan mengganggu. Pusing Jun kembali berbalik dengan kencang dan meninggal. Mata marah Permaisuri Zhao. Aku tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Untuk seorang pria. Dia langsung memerintahkan paru-paru. Permaisuri Zhao sangat marah sehingga hati dan kantong empedunya retak. Lemparkan cambuk darah dengan kesal dan berbalik dan pergi. Saya melihat tanah yang rusak. Jantung berdetak kencang. Kekuatan militer pertama keluarga Zhao. Pegawai negeri Wang mengendalikan pemerintah. Kaisar kesulitan menarik Wang untuk hari ini. Seketika memaksa dua barisan paling menakutkan di benua itu. Angin bertiup, petir dan guntur di langit. Aku tahu itu. Surga di benua ini. Segera karena seorang pria. Benar-benar runtuh. Saya jelas seorang jenderal dengan pasukan yang berat. Tapi dijebak karena ingin mendukung ayahku sebagai ratu laki-laki. Tidak bisa tidak berlutut dan memohon kaisar untuk membunuh monster. Bahkan menjadi komandan militer. Dibunuh secara terbuka di pengadilan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah ayahku yang berpura-pura gila sepanjang hari. Pada saat ini, mereka mencubit hukuman mati mereka. Konspirasi dengan kaisar dan bawahan. Ada desas-desus di kota akhir-akhir ini. Bukan untuk mengatakan bahwa ayahku adalah monster Ryuki dari benua barat. Rumor bahwa aku Pei Ling berniat memberontak. Dini hari baru saja dimulai. Orang-orang di sekitarku menatapku. Semua dengan penghinaan dan Skaden Freude. Geng Yushitai. Seperti dilatih sebelumnya. Berlutut dan mulai mati. Ayah dan anak Pei memegang pasukan berat. Ditambah ayah dan saudara perempuan saya sedang terbakar. Ini adalah perang penaklukan. Perang salib lebih keras dari sebelumnya. Kaisar duduk di kursi naga dan wajahnya sudah jelas. Ayah saya melalaikan hari ini bahwa dia digigit nyamuk dan cacat. Tidak ada wajah untuk melihat orang, tidak ada pengadilan. Saya hanya bisa melihat badut balok lompat ini dengan dingin. Cukup minggu besarku. Kapan giliran Anda untuk memutuskan? Jika Anda tidak membunuh Pei Ruoshan, aku akan mati di istana Jinluo hari ini. Lihat tulang yang keras ini. Benar-benar akan menabrak pilar. Aku mengerutkan keningku. Siap untuk berhenti. Tiba-tiba terdengar suara dari luar aula. Berhenti menangis. Aku akan mati. Aduh dia gila. Saya melihat ayah saya bergegas masuk dengan rambut dan kaki telanjang. Dengan lonceng putih di tangannya. Menangis sangat tragis, bukan hanya karena aku tidak tahan. Aku akan mati untukmu sekarang. Itu bergerak rapi seperti vagina. Sipil dan militer dinasti Manchu semuanya bodoh. Bahkan Lian lupa memasang pilar dan impulsif serta tegas. Anda tidak diizinkan untuk mati. Ah. Ahahaha. Biarkan aku pergi. Aku bisa membuktikannya untukmu saat aku mati. Dua pria besar menarik aula telur emas. Aku menutupi dahiku tanpa daya. Ini bukan pengadilan terakhir. Hanya pasar sayur. Lord Wang yang sedari tadi diam saja tiba-tiba mengucapkan selamat dan menegur. Kenapa Hadron marah? Bagaimana papan ini bisa terciprat dan berguling di aula keterkejutan? Ada kilatan kekejaman di matanya. Dia memberikan kedipan mata kepada komandan keluarga Wang Jianjun di sebelahnya. Pisau itu tiba-tiba ditarik keluar dari ember. Ledakan. Kuil kejahatan dan kekacauan menghalangi cahaya pedang yang terang. Jangan taruh di punggung ayahku. Pupil mata saya menyempit. Laporkan ke dokter dan tanyakan padanya bagaimana cara mengejarku. Langsung marah. Perangkat lunak pinggang seperti ular berbisa. Muntah darah langsung membunuh usus Tongling. Dengan suara renyah seumur hidup. Stres usus pecah. Aku menamparnya sejauh 3 kaki dengan bakhan. Aula langsung mati. Aku berdiri di depan ayahku dan kaisar. Pedang panjang penuh dengan niat membunuh. Peringatkan penonton yang berani menyentuh ayahku. Kamu lancang. Beraninya kamu memotong darah di aula telur emas ini. Apakah kamu akan memberontak? Hah, memberontak. Tuan Wang salah. Anjingmu yang bergerak lebih dulu. Ini akan murni pengawalan. Bagaimana memberontak? Ayahku bersembunyi di belakangku. Menjulurkan kepalamu dan membuat wajah di istana dan menertawakannya. Tuan Wang memutar matanya marah. Ketika kaisar kembali ke Cina, dia menyeret pengkhianat itu ke bawah. Istana akhirnya kempis dan dihukum. Sebuah lelucon berakhir. Aku tahu itu hanya ketenangan sebelum badai. Malam itu, kaisar memanggilku lekat-lekat di ruang kerja kekaisaran. Ayahku tak punya citra. Duduk di tepian naga dan menggerogoti trotter babi. Kaisar serius. Tanyalah apa yang kupikirkan hari ini. Aku terkejut. Jawab sejujurnya bahwa pondasi kedua keluarga Wang Zhao belum rusak. Aku takut mereka akan melompati tembok. Kaisar sering mendesah bahwa keluarga bangsawan menguasai pemerintahan. Dialah kaisar. Lalu lihatlah ayahku. Mata tiba-tiba menjadi lembut. Ayahku selesai makan trotter babi. Tersenyum dan melempariku buku kecil. Canda aku. Apakah kau benar-benar berpikir dia makan dengan wajahnya? Aku membukanya dan melihat. Aku berkeringat dingin. Penuh sesak.
Itu semua dua keluarga yang korup dan pengkhianat. Kejahatan modal yang keji. Ayahku menang. Katanya dia mengandalkan wajah ini untuk meniup angin bantal di harem. Terlibat dalam kecerdasan dan berpura-pura gila. Ini semua tentang mengecewakan keluarga dalam penjagaan mereka. Aku menatap kedua raja dan menteri yang menyanyikan alang-alang ganda di depanku. Saat itulah aku sadar aku bodoh. Cepat-cepat bertanya. Apa kesempatan untuk menangkap mereka semua? Kaisar dan ayahku menatapku. Matanya sedikit menyipit, dan 4 kata disorot serempak. Aku adalah putri menteri paling bodoh di ibu kota. Dan di sisi kaisar, kartu truf penyelamat nyawa yang paling penting. Tak hanya di Gunung Tai yang sunyi, dikelilingi ratusan mayat, dan bahkan komandan musuh memiliki pasukan berkuda yang berat. Mengapit kami maju mundur. Bahkan, tepat ketika aku berpikir aku akan dibagi. Waktu mayat, langit telah berubah. Jenderal setempat benar-benar menggedor dan bersujud kepada kaisar. Tapi konspirasi mengejutkan yang menipu sipil dan militer Manchu. Akhirnya benar-benar merobek penyamaran. Setengah bulan kemudian, itu adalah upacara pengorbanan lapangan Taisan 3 tahunan. Menurut aturan Minggu Besar, semua pejabat sipil dan militer harus menemani mereka. Rubah-rubah tua penuh air buruk di pengadilan. Terutama keluarga Wang dan Zhao di dinasti Qing. Aku pasti akan mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan ini untuk memaksa istana. Hanya 3 hari sebelum tentara berangkat. Ayahku yang cerdik. Tiba-tiba tanpa peringatan. Aku jatuh sakit. Anak tua kaisar bermain lebih serius daripada Tai. Dia berpura-pura tertekan dan menjijikan. Dorong perahu mengikuti arus dan angkat aku sebagai penjaga pribadi. Hatiku jernih. Kedua penatua ini menyanyikan alang-alang ganda. Ini adalah trik untuk memancing ular keluar dari lubang. Untuk menangkap semua pencurimu. Sayang, jika yang mulia kehilangan sehelai rambut. Ayah akan segera menikah lagi. Mendengar ini, merinding saya meledak seketika. Dasar bajingan tua. Ada-ada saja. Kaisar sangat marah sehingga suaranya bergetar. Kuil melompat dengan lembut. Aku mengikuti tentara di jalan tanpa kembali tanpa menoleh ke belakang. Dengan tenang melampiaskan sepanjang jalan. Tapi semua sel pertarunganku berteriak seperti orang gila. Udara dingin di udara. Meremas dan mati lemas. Setelah 5 hari neraka berlari, tentara akhirnya mendirikan kemah. Terkubur dalam asap nasi. Dengan bau kematian yang menyengat. Pasti akan keluar malam ini. Tepat ketika aku sedang asyik. Teriakan yang sangat tragis. Hampir merobek langit malam. Jantungku berdegup kencang. Kakinya menyeruak dengan kecepatan ekstrim dan bergegas menghampiri. Ilmu pedang binatang buas ini dingin dan kejam. Tinju kaisar dan kaki bersulam. Di depan mayat murni. Bahkan tidak bisa bertahan selama 3 putaran. Menggangguku. Aku berteriak dan mencabut pedangku. Terlibat langsung dalam regu kematian ini. Dalam bayang-bayang pedang. Aku mati-matian melindungi kaisar dan bertarung dan mundur. Para pembunuh ini akan berhasil. Serangan menjadi lebih menjengkelkan. Tepat ketika aku cemburu bertarung dengan mayat. Rasa putus asa yang teramat sangat langsung menghampiri langit. Masih ada kasus. Terlalu cepat. Aku bahkan tak sanggup bernapas. Langsung menerkam panah dingin mematikan. Panah tajam menjalari. Rasa sakit yang menusuk mengoyak syaraf-syarafku. 20 yang mulia hati-hati. Setelah sebilah pisau. Aku berteriak tak karuan pada kaisar. Yang mulia, tinggalkan aku sendiri. Lari kemari aku berperang. Trik sesungguhnya ada di sini. Wang Fu dan Zhao Jianabang seorang pencuri. Aku sudah tak tahan lagi. Aku benar-benar kelelahan. Saat kupikir aku akan mati malam ini. Skyfall. Sepasang pasukan berkuda di kejauhan. Dengan kasar mencabik-cabik pertahanan pembunuh. Aku menjadi gila di detik aku melihat wajahnya. Ternyata itu adik permaisuri Zhao. Jenderal Zhao dengan pasukan berat. Aku akan terlambat. Yang mulia maafkan aku. Seling otak. Keluarga Zhao benar-benar membelot ke air. Aku benar-benar mengira keluarga Zhao akan pergi jauh-jauh ke kegelapan. Aku hanya menggunakan satu janji. Dia membelot. Itu semua ternyata konspirasi yang mengerikan. Janji apa ini? Pasti ada kegilaan luar biasa di balik itu semua. Aku berjanji padanya. Kecuali keluarga Wang. Ia menjadikan putra permaisuri Zhao sebagai putra mahkota. Ini rencana besar. Seluruh dunia tahu. Permaisuri Zhao sama sekali tak bisa melahirkan putra. Apakah ini permainan bawahan lain? Yaitu penguasa gunung lemah. Berbaringlah dulu dan tunggu sampai kau kembali ke Beijing sebelum perlahan-lahan menyelesaikan rekening. Aku benar-benar terdiam. Pengetahuan berantai yang sangat menyeramkan ini. Benar saja, ini kursi ayahku. Tarzan mengisap darah malam ini. Pemberontakan keluarga Wang dipenggal oleh seluruh keluarga. Keluarga Zhao melakukan perbuatan berjasa tapi juga sangat menderita. Pengadilan besar You akhirnya akan mengocok. Aku kembali ke Beijing hanya untuk mendapati bahwa seluruh keluarga akan dipenggal. Tepat ketika aku akan berusaha semampuku. Ayah genit itu benar-benar mengenakan zirah emas. 1 orang dan 1 pisau membunuh 50.000 pemberontak. Tak ada yang bisa menebak. Ia terluka parah dan terseret 50.000 pemberontak. Memegang pisau sisa dan membunuh wanita tua beracun itu sendirian. Mempertahankan kota kekaisaran yang kosong ini dengan 1 nyawa. Nyawanya berada di ujung tanduk. Dan meminta kunci perbendaharaan pada kaisar. Melihat panah mematikan. Aku baru memahami ini sebuah pemberontakan. Apakah kau mengambil nyawamu untuk menyinari alis? Aku menangis dan memarahinya sampai mati. Tangan ayah tiba-tiba tergelincir. Mata terpejam. Di sekelilingmu seketika jatuh ke dalam jejak kematian yang menjengkelkan. Dalam perjalanan pulang ke Beijing, aku masih
memikirkannya. Apakah ayahku sedang berbaring di sofa empuk sekarang? Memakan anggur. Menunggu dengan gembira kami kembali dan merayakan. Alhasil, aku pergi ke ibu kota. Sama sekali bukan sorakan yang menyambut kami. Tapi pintu berat tertutup. Suasananya aneh. Aku sudah selesai berpikir. Adalah kelemahanku. Sang ayah yang tak bisa menjaga diri memberontak. Kaisar tertegun di tempat. Lelah kuda-kuda. Wajah kaget. Kaisar tampak kaget. Berbalik dan menatap ke arahku. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang ada di atas sana saat ini? Sebuah kepala tiba-tiba muncul dari celah bata di tembok kota. Itu adalah kebiasaanku. Seorang ayah yang dikenal lemah dan tak mampu menjaga diri. Pi Ruoshan mengenakan. Entah dari mana aku mendapatkan zirah emas itu. Dengan pengeras suara di tangan. Berteriak pada kami di bawah. Akhirnya kau bersedia kembali. Apa yang kau lakukan di atas sana? Bukakan pintu untukku. Ayahku tersenyum di atasnya. Jangan makan ini sama sekali. Bukalah pintu. Tapi di masa depan, aku punya keputusan akhir di harem. Kau tak boleh terbang. Semakin ayahku bicara, semakin ia bersemangat. Tak ada konvergensi sama sekali. Dan yang paling penting, mulai sekarang, kunci perbendaharaan ini harus menjadi milikku. Ini adalah robek telanjang. Wajah Kaisar berubah pengecut menjadi tak berdaya. Kapan aku akan terbang? Kecuali seekor nyamuk betina di istanamu, aku tak akan mengizinkannya masuk. Semua untukmu. Semua rakyatku adalah milikmu. Apakah kau masih peduli dengan uang rusak di perbendaharaan? Kaisar menyetujui semua tuntutan yang tak masuk akal. Ayahku dengan senang hati memberi perintah untuk membuka pintu. Gerbang yang berat menimbulkan suara keras. Perlahan ditepis. Aku sedang menonton adegan ini sekarang. Kuautoret pemberontakan hanya untuk memperjuangkan kekuatan finansial. Tapi ketika aku berkuda melewati gerbang kota yang dingin, tapi mendapati bahwa suasana sangat salah. Mencuri kedinginan di udara. Tak ada pembicaraan sama sekali.